Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 Bina Gerak yang beranggotakan saya Nova Andriani NIM 190030084, Debbie Aprilita Utama NIM 190030055, dan Rena NIM 190030029 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Program Pengajaran Pengembangan Bina Gerak. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pengertian program pengajaran Bina Gerak. Program pengajaran Bina Gerak merupakan sebuah rancangan atau persiapan yang dibuat oleh guru tentang pembelajaran Bina Gerak. Program pengajaran mempunyai 4 komponen utama, yaitu tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Komponen tujuan merupakan kemampuan yang dirancang untuk dikuasai oleh siswa, baik setelah menyelesaikan pengajaran maupun dalam tahap-tahap tertentu. Rambu-rambu dalam merumuskan tujuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus ada dalam batas kemampuan siswa untuk mencapainya. Untuk itu perlu dipertimbangkan kemampuan awal siswa. Yang kedua, harus dirumuskan dengan kata-kata operasional yang menggambarkan perilaku yang diinginkan secara spesifik dengan berbagai kondisinya. Yang ketiga, diprioritaskan yang dicapai adalah kemampuan praktis dan fungsional. Yang keempat, harus sesuai dengan usia kronologi siswa untuk kognitifnya. Selanjutnya, materi pengajaran Bina Gerak telah ada dalam GBPP dan BDBG, namun hendaknya yang pertama harus mendukung tercapainya TIK, yang kedua harus berada dalam batas kemampuan siswa untuk mempelajarinya, yang ketiga disusun dari yang mudah ke yang sukar, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang konkret ke abstrak. Yang keempat, perlu mengembangkan alat-alat bantu belajar yang menarik dan mudah dikelola. Dan yang kelima, harus bermanfaat bagi kehidupan siswa. Baiklah, saya Debbie Aprilita Utama NIM 1900355 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu B. Penyusunan program pengajaran. Sebelum penyusunan program pembelajaran Bina Gerak, perlu diadakan asesmen tentang kemampuan gerak pada masing-masing siswa untuk menentukan kemampuan geraknya pada saat ini. Berdasarkan kemampuan awal tersebut, maka dikembangkanlah kemampuan gerak untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari dengan berbagai cara atau latihan-latihan. Idealnya, program pengajaran ini disusun secara individual karena kemampuan siswa sangat bervariasi, kecuali pada beberapa siswa yang kemampuannya hampir sama, dapat dibuatkan program pengajaran secara kelompok atau klasikal. Perumusan program asesmen meliputi perumusan tujuan, sasaran, aspek asesmen, pelaksanaan, tempat, dan waktu pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya, siswa yang kecacatannya berat, pelaksanaannya berbentuk pendekatan individual. Pemilihan dan pengembangan strategi penyampaian merupakan rangkaian dalam mengembangkan perencanaan pengajaran. Dalam hal ini, metode atau strategi yang direncanakan harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Karakteristik murid, bahan atau materi yang disajikan, kemampuan guru mengelolanya, dan fasilitas serta waktu yang tersedia. Dengan demikian diharapkan kegiatan belajar mengajar akan menjadi menarik, melibatkan siswa optimal secara mendorong siswa untuk bekerja sama dan berpikir kritis. Beberapa prinsip dalam latihan gerak melakukan aktivitas hidup sehari-hari, yaitu A. Memulai dengan apa saja yang dapat dilakukan sendiri oleh anak dengan cara yang biasa dilakukannya atau dengan sedikit penyesuaian. B. Rencanakanlah kegiatan setiap hari atau setiap minggu. C. Catatlah bagaimana kegiatan anak untuk setiap aktivitas, juga berapa lama anak dapat melanjutkan kegiatannya. D. Untuk perpanjangan waktu cukup menambah kurang lebih 5 menit. E. Untuk menambah aktivitas lainnya harus ada kepastian bahwa anak telah lebih kuat keadaan fisiknya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena
NIM 19003029. Saya di sini sebagai pemateri ketiga, yaitu menjelaskan tentang pelaksanaan program. Dalam pelaksanaannya, hendaknya guru memperhatikan keamanan siswa dengan cara menghindari kegiatan yang berlebihan, rasa kelelahan seperti sering menarik napas, kulit rasa dingin, muka pucat, keluar keringat, detak nadi bertambah cepat, nafas yang bertambah cepat. Aktivitas dan latihan harus dilakukan dengan diselingi istirahat. Pada proses belajar mengajar perlu diusahakan adanya tahap orientasi, tahap pengenalan, dan tahap kegiatan, sehingga hasil belajar mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam pelaksanaan pembelajaran, siswa yang sama jenis lainnya dapat dikelompokkan dengan suatu kegiatan yang sama jenisnya, kelainannya dapat dikelompokkan dalam suatu kegiatan dan dalam proses belajar mengajar yang sifatnya terapi atau penyembuhan. Dilakukan oleh tenaga fisioterapi dan tenaga okupasi. Namun bila tidak ada, pelaksanaannya dapat dilakukan oleh guru yang telah ditatar. Intinya semua gerak sendi dan urutan gerak dalam melakukan kegiatan hidup sehari-hari harus diajarkan dengan benar dan dilakukan dengan serasi sesuai dengan gerakan yang normal. Urutan gerakan dapat dilakukan berupa analisasi tugas agar anak mudah melakukan dengan bantuan alat yang telah dimodifikasi. Berikut ini adalah salah satu contoh analisasi tugas yang diajarkan untuk memudah anak dalam memakai baju. Contohnya yaitu analisasi tugas memakai baju tujuan agar anak dapat memakai baju sendiri. Urutannya yaitu yang pertama A. Ambil baju dari gantungan baju. B. Tangan yang satu memegang ujung baju dan tangan yang lainnya dimasukkan ke lubang lengan baju. C. Tarik baju sampai ke dekat tangan yang belum dimasukkan. D. Tangan yang telah dimasukkan ke tangan baju memegang ujung baju dan tangan yang lain dimasukkan ke dalam lubang baju. E. Rapikan posisi baju dengan kedua tangan. F. Pasang kancing satu persatu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.